Aktris cantik Alice Norin baru saja melewati fase perjuangan usai melahirkan si jabang bayi. Kepada awak media, artis blasteran Jerman Indonesia ini menceritakan proses kelahiran yang telah melewati fase kritis akibat mengalami gangguan plasenta previa dan totalitas akreta yang membuatnya sempat kehabisan 3 liter darah. Terlepas yang lain-lain aku udah ikhlas gitu, cuman alhamdulillah banget ternyata si dokter ini bisa nyelamatin rahim aku. Terus cuman ada bagian kantong kemih aku tuh kayak emang harus ada yang dikikis karena emang nempel banget. Dan pada saat operasi itu setelah lahiran, jadi lahiran dulu alangannya baru baru operasi akunya gitu kan. Itu blood loss-nya tuh sampai 3 liter, jadi banyak banget. Istilah plasenta akreta dan plasenta previa sendiri di dunia medis dikenal sebagai dua kelainan yang sering terjadi pada ibu hamil. Tak sedikit orang yang menganggapnya sebagai kelainan kehamilan yang sama, padahal ternyata keduanya adalah kelainan yang berbeda. Plasenta akreta adalah kondisi ketika ari-ari atau pembuluh darah pada plasenta bertumbuh pada dinding rahim terlalu dalam. Normalnya, plasenta ikut terlepas dari dinding rahim usai ibu melahirkan. Namun, ketika ibu mengidap plasenta akreta, plasenta tetap menempel pada dinding rahim setelah ibu melahirkan, baik sebagian atau seluruhnya. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini akan menyebabkan ibu mengalami pendarahan hebat setelah melahirkan. Biasanya kalau plasenta akreta itu bisa pendarahannya parah banget, jadi emang udah harus persiapan kantong darah dan sebagainya gitu. Darahnya cepat banget keluarnya, iya cepat dan langsung banyak, jadi memang dokternya harus benar-benar jago untuk dia kayak ibaratnya ngeberhentiin si pendarahan itu gitu. Cuman aku sadar selama proses operasi gitu alhamdulillah nggak harus sampai kayak dibius total gitu, karena katanya kalau emang sampai bisa kehilangannya lebih banyak lagi, kebutuhan oksigen badan kita kan lebih banyak nih kalau kita sadar gitu kan, jadi tadinya mau di bius total aja gitu, cuman akhirnya nggak jadi. Dan aku belum bisa balik lagi ke kamar, aku harus masuk ICU 2 hari ya. Sementara, plasenta previa adalah kondisi ketika letak plasenta rendah sehingga menutupi bagian mulut rahim. Ketika ibu sedang hamil, terbentuk plasenta yang menempel pada bagian dinding rahim dan terhubung langsung janin melalui tali pusar sebagai jalur untuk menyalurkan oksigen dan zat nutrisi untuk menunjang perkembangan janin, juga sebagai saluran pembuangan zat sisa. Pada kehamilan normal, plasenta mengalami perkembangan dan pelebaran dengan arah menjauhi serviks atau leher rahim. Namun jika plasenta tidak berpindah atau tetap berada di dekat mulut rahim, maka jalur lahir janin terhalangi. Ya, singkat cerita, plasenta akreta itu di mana si urat-urat plasentanya itu masuk ke dalam rahim, bahkan dia tuh bisa kayak nempel ke organ-organ tubuh lainnya gitu, bisa ke usus atau bisa ke kantong kemih dan lain-lain gitu. Nah, kalau aku nempelnya itu tuh ke kantong kemih aku gitu. Intinya semua dokter tuh selalu bilang intinya ini tuh nggak akan ketahuan sampai nanti dioperasi gitu ya, dan memang harus dioperasi, nggak bisa lahiran normal gitu. Jadi pada saat dioperasi baru akan kelihatan sebagaimana si plasenta itu nempel atau enggak gitu, dan emang bisa lepas sendiri atau enggak, terus seserius apa sih nempelnya ke organ tubuh lain atau bahkan ke rahimnya, karena banyak banget case yang ya harus angkat rahim yang kayak gitu-gitu, karena kalau enggak bisa blood loss-nya kebanyakan dan bisa meninggal gitu kan, jadi memang harus angkat rahim. Jadi mindset aku tuh udah begitu dari beberapa bulan yang lalu, berarti emang udah harus mempersiapkan diri gitu, bakal mungkin harus angkat rahim dan mungkin harus ada yang bagian-bagian organ yang mungkin kekikis gitu, karena kan plasenta itu harus keluar semua gitu, kalau enggak itu bahaya banget. Beruntung, Alice dapat melewati fase keduanya sehingga ia dan bayinya lahir dengan selamat. Karena Alana itu lahir dari aku yang plasenta maksudnya di luar akretanya aja, aku plasenta previa tuh biasanya baby tuh lebih kecil kan gitu. Jadi
Dan memang minggunya ini aku lahiran di minggu ke-37 minggu. Jadi kalau full term kan 44,1 ya gitu. Kalau ini tuh jadi ini tuh tapi nggak prematur ya, maksudnya udah aman lah gitu untuk lahiran gitu. Jadi 37 minggu dengan beratnya 2.715 gram. Pesinetron idola remaja Verrell Bramasta tengah berbahagia. Kemarin, adik sambungnya Fania berulang tahun yang keempat. Demi menyambut pertambahan usia sang adik, Verrell menyiapkan kado khusus untuk Fania. Karena kemarin off dari syuting, Verrell menyempatkan diri ke sebuah mall di kawasan Jakarta Selatan untuk membeli kado spesial. Secara eksklusif, tim Gospot merekam kegiatan Verrell saat hunting kado untuk sang adik tercinta. Kebetulan ulang tahun Fania itu nggak beda jauh sama ulang tahun aku, dan hari ini pas banget aku lagi libur syuting dan Fania bikin acara ulang tahun di rumahnya, jadi aku mau surprisein dia, mau nyari kado dulu, abis nyari kado mau mampir sebentar mau ngucapin happy birthday. Tak tanggung-tanggung, 3 kado sekaligus dibeli Verrell untuk adiknya tersebut. Di mana salah satu kado tersebut berisikan Hot Wheels yang bertujuan untuk prank Fania. Sebab itu adalah kado untuk anak laki-laki. Tidak segan-segan, Verrell menghabiskan total 6 juta untuk membeli kado untuk adik kesayangannya. Kendati masih kecil, tapi gadis kecil berusia 4 tahun itu sudah menunjukkan bakatnya sejak dini. Di antaranya pandai menyanyi dan berakting. Kalau aku lihat emang Fania dia calon tampil gitu, karena pinter acting, pinter nyanyi, dia cepet ngafalin, seneng ngomong depan kamera gitu. Jadi kayaknya emang calon bakalan ini kalau udah gede. Dia kan suka yang berbau princess ya, mungkin aku mau nyari mainan atau apa yang dia suka gitu, mungkin kayak rumah princess yang gede gitu, cuman aku juga nggak tahu nyari di mana. Di mata Verrell, Fania adalah adik yang cerdas, lucu, dan selalu ingin tahu segala hal. Berkat bimbingan mamanya Vena Melinda, Fania sudah bisa bicara dalam bahasa Inggris meski dengan kalimat singkat dan sederhana. Yang pasti aku lihat Fania itu mirip mama banget ya, dari gaya-gayanya kayak princess banget lah gitu, lucu, dan sekarang udah cerewet, udah bisa kayak banyak ngomong, banyak tingkah, terus bisa kadang-kadang langsung bikin video bilang I miss you kakak apa, jadi itu bener-bener hal yang kaget banget, oh cepet banget waktu ya gitu. Kendati bukan adik satu darah dan kandungan dengan sang mama, tapi kedekatan Verrell dan Atala terhadap Fania tidak ada bedanya. Kasih sayang yang diberikan sudah seperti adik kandung sendiri. Bahkan Verrell punya panggilan khusus buat Fania dengan sebutan Hablu. Hablu tuh Bang Linda dari kecil, jadi dulu tuh karena pas pertama kali aku baru ketemu sama Fania, aku kan suka gendong, suka apa, nah itu kalau aku gendong dia lagi tidur tuh dia suka bikin suara kayak blu gitu, makanya panggilnya Hablu. Kendati berlangsung tertutup, tapi acara ulang tahun Fania Atabina keempat berlangsung cukup meriah dan hanya dihadiri oleh keluarga dan kalangan terbatas. Pesta sederhana bertemakan karakter tokoh kartun ternama dengan bernuansa warna pink tersebut digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. One, two, ini. Happy birthday sayang. Hello Kitty ya? Berhasil gak kak? Berhasil, jadi lumayan lah setelah ketiduran tadi di rumah, berhasil lah ngasih dia dan sekarang. Ini ada kado buat Fania, mau buka kado nggak? Sini, di sini nggak ada kado sini. Di sini ya Fania. Masnya dikasih Hot Wheels. Dan ya, mana kadonya? Tutup mata jangan gitu. Buka dulu. Kok ada lagi tuh kok? Ada lagi. Tutup mata, Bukan dulu. Iya boleh. Iya, jadi pemirsa dekornya ini sesuai dengan keinginan Fania Hello Kitty. Tadi juga kan cake-nya Hello Kitty. Terus tumpengnya Hello Kitty. Apalagi yang Hello Kitty ya. Sayang bakso nggak bisa dibuat Hello Kitty ya. Tapi intinya aku seneng banget sukses acaranya dan alhamdulillah Fania happy itu bisa dilihat kan. Di mata Vena Melinda, Fania bukanlah gadis kecil biasa. Kendati bukan lahir dari rahimnya, tapi hal itu tak mengurangi kasih sayang yang diberikan Vena terhadap putri angkatnya tersebut.
Artis yang juga politisi ini menganggap dan memperlakukan putrinya tersebut seperti anak kandungnya sendiri. Jatuh hati sama Atala adalah Fania tuh pinter banget bikin rekaman. Jadi kalau dia kangen, dia bisa dilihat di Instagram gitu. Tiba-tiba dia bilang, I love you Kakak Feral, more than I can say, jaga kesehatan. Dia bisa ngomong gitu. Ya, jadi itu yang membuat melting kakak-kakaknya. Dia pintar bagaimana caranya kakaknya beliin yang dia mau. Nah, itulah rayuan pulau kelapanya keluar semua. Kado, alhamdulillah. Pokoknya seneng banget dengan persiapan yang ala kadarnya. Semuanya bisa hadir. Dan mudah-mudahan deh Fania happy banget malam ini. Karena dari tadi pagi dia bangun, kok nggak ada yang kasih selamat, kok nggak ada yang nyanyi. Nah sekarang ini udah sesuai dengan keinginan dia. Ya buat Hablu, adik kakak yang paling cantik, selamat ulang tahun, wish you all the best. Semoga Fania menjadi anak yang soleha, terus jadi anak yang pinter, yang membanggakan buat keluarga, dan terus sayang sama mama, sama kakak-kakaknya, dan sama semua saudara dan sepupu-sepupunya. Amin, amin.